Dia adalah superhero terburuk dalam sejarah. Detektif neraka John Constantine, sekarang dikurung di rumah sakit jiwa. Apakah dunia akhirnya akan mulai damai? Cerita baru saja dimulai. Mengenai John ini, memang bukan orang biasa, mencari wanita dan pria. Dia punya 3 hobi, merokok, minum bir dan mengerjai rekannya. Siapa yang ketemu dia, semuanya memanggilnya John. Sejak berada di rumah sakit jiwa, dia merasa sakit jiwa. Rumah sakit mengadakan seminar hari ini. Tiba-tiba muncul beberapa ekor kecoa besar di lantai. John penasaran dan mengikutinya. Kecoa pun semakin banyak. Kemudian berkumpul di sebuah kamar. Dinding pun penuh dengan kecoa. Seorang wanita bermata putih menulis sesuatu di dinding. John tahu wanita ini kerasukan. Dia menasehati dirinya agar tidak ikut campur, kemudian membalikan badan dan ingin pergi. Tetapi jika dia dapat menahannya, namanya bukan John Constantine lagi. Dia kembali menekan wanita itu ke lantai. Mulailah ritual pengusiran setan. Putuskan ikatan iblis. Tuhan, tolonglah kami. Setelah mengucapkan mantra, semua kaca di kamar pun pecah. Roh jahat itu berhasil diusir olehnya. Setelah kecoa bubar, terdapat tulisan di dinding. Angela harus mati. John harus beraksi lagi. Angela harus ditolong, karena dia adalah putri dari rekannya yang telah meninggal. Di saat ini, Angela bersiap untuk pulang kerja. Di belakang mobilnya sama sekali tidak ada apapun. Radar pembalik terus mengeluarkan peringatan. Angela turun untuk memeriksa. Tiba-tiba mesin hidup, membuatnya terkejut. Kemudian mobilnya berhenti sendiri, dan tidak dapat dihidupkan kembali. Dan lampu di sekeliling juga ikut padam. Angela sedikit panik. Dia hanya bisa berjalan pulang. Tetapi di saat ini, tiba-tiba lantai retak, dan terdapat sebuah lubang besar. Lubang itu mendadak meledak. Angela lari ketakutan. Sebuah taksi menghalanginya, dan orang yang turun dari taksi itu adalah John. Melihat orang asing ini yang berbau alkohol, Angela segera mengeluarkan semprotan. Tetapi John tidak takut, dan hanya meninggalkan selembar kartu nama. Kemudian menyuruh Angela segera pulang. Dan dirinya turun ke lubang itu untuk memeriksa. Di saat ini tiba-tiba muncul asap. Malaikat turun dari langit. Namanya Lucifer. Dia berkata bahwa di dunia akan terjadi sesuatu. Lucifer ingin meminta bantuan John agar meringankan dosa. Ternyata, John pernah melakukan sebuah kesalahan. Mengirim seorang gadis tak berdosa pada iblis. John tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Sehingga dia rela dikurung di rumah sakit jiwa, dan tidak ikut campur urusan lain lagi. Di malam itu, di saat Angela pulang beristirahat di rumah, dia diganggu oleh sebuah helikopter. Setelah melihat tetangganya mati, dan di pintu rumahnya diberi tanda yang aneh. Di sisi lain, di perjalanan pembawaan mayat, tiba-tiba ada suara supir turun untuk memeriksa. Kemudian, John mencari Angela lagi. Ternyata dia menyuruh temannya Chas mengukir lambang mantra di pintu Angela, sehingga dia terselamatkan. Angela tidak mengerti, dirinya yang biasa ini, kenapa harus dibunuh. Setelah mendengar penjelasan John, dia baru tahu, ayah yang dikiranya mati saat dia lahir, sebenarnya baru mati tidak lama. Dan dia juga seorang pengusir setan. John membawa barang peninggalannya. Belum sempat Angela membukanya, sebuah mobil datang, dan menabrak meja tempat Angela bekerja. Setelah dilihatnya, supir itu ternyata tetangga yang meninggal itu. Angela mulai percaya, dia diburu. Dia ingin menanyakan pada ibunya, siapakah dirinya. Angela mengeluarkan barang peninggalan ayahnya, dan ingin memperlihatkan pada ibunya. Tetapi dia tiba-tiba terdiam. Dia melihat neneknya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan sedang menyisir rambut ibunya. Angela, kenapa? Nenek. Adegan ini menakutkan Angela. Ternyata dia bukan orang biasa. Dia segera mencari John. John berkata padanya, kekuatanmu mulai kembali. Angela bertanya kekuatan apakah itu. John menyuruhnya mengeluarkan liontin itu. Lihat sekitarmu. Sekeliling Angela, semua berubah. Terlihat banyak roh di sekitarnya. Di saat ini, sebuah kereta api mendekati mereka. Tetapi John memegang tangan Angela dengan erat, tidak membiarkan dirinya pergi. Lepaskan. Lepaskan saya.
Ternyata ini kereta hantu, tidak ada di dunia nyata. Dan ini adalah kekuatan yang diturunkan dari ayahnya. Dia dapat melihat dunia lain. Dan juga karena alasan ini, dia menjadi buronan iblis. Mereka berdua menaiki mobil cas, berencana menuju lokasi aman. Tetapi di tengah perjalanan, suara radio di mobil semakin keras. Lampu lalu lintas juga berkedip tanpa beraturan. Mereka melihat keanehan itu. Sebuah truk muncul dari samping. Mereka terluka parah. Sebuah kabel listrik yang terputus, sepertinya hidup, mulai menyerang mereka. John mengucapkan mantra untuk menghentikan kabel listrik yang hidup itu. Kemudian John berhasil menyelamatkan Angela. Tetapi beberapa detik kemudian, kabel listrik itu hidup kembali, menusuk Chas dari belakang. Sahabatnya baru saja meninggal. John kelihatan biasa saja, tetap melanjuti perjalanan dengan Angela. Akhirnya sampai tujuan. Ini adalah tempat rahasia ayah Angela saat hidup. Banyak barang di dalamnya. Dari buku John memeriksa, iblis tadi itu bernama Fuxif. Bisa mengambil kekuatan listrik, dan bisa mengontrol badai kilat. Sesuai petunjuk John, Angela meletakkan liontin di atas peta. Tiba-tiba merasa sakit, darah menetes dari liontin ke peta, dan menyatu, memberitahu tempat ini, yang akan terjadi sesuatu, dan terlihat jelas kekuatan ini, adalah keturunan dari ayah Angela. John teringat, cara menghadapi Fuxif. Dia harus mencari temannya, di kampus. Tetapi di saat ini, malaikat datang lagi. Setelah ketemu, malaikat itu beraksi. Dia mengangkat tangannya, hujan berhenti di tengah. Yang ini tidak pernah kulihat. Malaikat memberi John peringatan terakhir. Iblis akan kembali ke bumi. Pasti ada yang mengontrolnya dari belakang. Jika John tidak bekerja sama lagi, akan menyebabkan bencana yang menghancurkan. Tetapi John tetap berencana, bagaimanapun, harus menolong Angela terlebih dahulu. Karena ini adalah janjinya pada sahabatnya. Rencananya akan dilaksanakan malam ini. Sebelum berangkat, Chas yang meninggal itu tiba-tiba muncul, membuat Angela terkejut. Ternyata pria ini ada 47 nyawa. Pantasan beberapa tahun ini tidak mati-mati dibuat John. Semuanya sudah lengkap. Pengusiran setan dimulai. Untuk mencari tempat yang tenang, John menghitung $500 dan diberikan pada petugas keamanan. Hanya untuk ke atap sajakah? Cepatlah. Dia sudah tidak sabar. John memberi petugas sebuah lampu, dan memberitahu petugas, jika lampu itu menyala, segera menelepon mereka. Apa ini? Tidak ada aliran listriknya. Saya juga tidak ada. Setelah naik ke atap, John melukis lingkaran, untuk menyegel iblis di lantai. Jika Fuxif masuk melalui mantra, maka dia akan kembali ke neraka. Tidak lama kemudian, lampunya menyala, tetapi petugas sedang bersantai, tidak memperhatikan. Iblis mendekat. John sadar. Petugas yang dirasuki iblis itu muncul di depan mereka, tetapi kelihatannya dia tidak pandai. John menggodanya. Dia segera melangkah ke dalam lingkaran sihir. Fuxif, pergilah. Dalam nama Tuhanku perintahkan. Fuxif mulai berasap, sepertinya akan munculkan wujud aslinya. Tetapi, saat dia berdiri kembali, berubah serupa dengan John. Bagaimana perasaanmu, John? Lihatlah masa depan dirimu. Sangat tidak nyaman. Ini bukan rupaku yang ganteng. Sudah hampir mati. Masih omong kosong. Fuxif mulai menyerang. Dia menghancurkan tiang listrik, mengontrol kabel listrik dan menangkap Angela. Kemudian langit muncul petir. Di sini. Sayalah Tuhan. Sebenarnya John sudah punya cara. Dia menembak, memberi isyarat pada sahabatnya yang ada di dalam mobil. Dia langsung masuk ke sistem listrik di komputer, menghentikan semua listrik di kota. Tiba-tiba Fuxif kehilangan kekuatannya. John membuka korek api, dan melemparkan ke dalam lingkaran sihir. Api mengelilingi Fuxif. Di saat ini, gadis yang dicelakai oleh John, tiba-tiba muncul di tengah lingkaran sihir. Fuxif menyuruh John melepaskannya. Nyawa ganti nyawa. Nyawa gadis kecil ini adalah kelemahan terbesar John. Dia langsung setuju, berencana menghentikan mantra. Tetapi Angela memegang liontin, dan melihat gadis itu, ternyata juga dari iblis. Langsung menghentikan John. Kali ini John yang marah. Dia terus membacakan mantra. Fuxif terbakar oleh api besar, dan terlihat api yang terbang ke langit. Akhirnya, Fuxif hancur.
Setelah itu, John menyuruh temannya membawa Angela pulang. Tetapi di tengah jalan, Angela teringat bahwa di jalan ini, dari penglihatan sebelumnya, akan terjadi kecelakaan. Dia turun untuk melihat, ada seorang anak lelaki, mati di sana. Chas mencari John di pub. Dia memberitahu, Angela pergi dari kota ini. Sebelum pergi, dia melihat bahwa banyak tempat, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia berharap kamu tetap berjuang. Di saat ini pria di depannya berubah menjadi malaikat itu. Dia melihat John, sengaja menyuruh temannya, membawa Angela mengelilingi tempat kejadian, agar Angela melarikan diri, agar dia hidup dengan baik. Tetapi tidak ada bantuan Angela. Masalah besar yang akan datang. Apakah John bisa mengatasinya sendiri? Dia akhirnya berjanji pada malaikat, bergabung dalam pertarungan yang sulit ini. Dengan resmi muncul kembali. Ini adalah film Amerika, Konstantin episode pertama. Sebagai pemeran utama, dari film kekuatan ajaib ini, detektif neraka ini, selalu menjadi fans bagi semua orang. Pernah menjadi salah satu di antara 100 orang pria yang disukai dalam komik, yaitu juara ketiga, hanya karena, di dalam dirinya, ada karakteristik yang disukai orang. Dia terlahir membawa dosa, tidak mengikuti aturan, melakukan banyak kesalahan, tetapi juga menyelamatkan banyak orang. Meskipun ada pemeran lain sebelumnya, tetapi John Constantine ini lebih terlihat keren, terutama rambut pirangnya itu. Sangat menarik perhatian semua orang. Sebagai citra di komik, meskipun di filmnya hanya satu kali, tetapi sekarang mulai lagi menjadi pemeran dalam Legends of Tomorrow. Bergabung dalam dunia perfilman cewek, dan bersama dengan para superhero lainnya. Jadi kalian tebak, berapa lama waktu yang diperlukan John Constantine agar berhasil menghancurkan semua rekannya ini? Film berakhir sampai di sini. Saya adalah Xian Yu. Jika ada cerita yang ingin kamu dengar, film yang ingin dinonton, boleh beritahu saya yang bercerita untukmu. Kita ketemu di episode berikutnya.